Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rika Naferanda. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai agregat planning atau perencanaan dengan metode transportasi. Nah, di sini saya sudah ada studi kasus atau soal pada PT Mega Komponen Jaya, yaitu sebuah produsen suku cadang elektronik yang sedang menyusun rencana produksi agregat untuk 3 bulan ke depannya. Jadi kita menggunakan 3 periode untuk ke depannya ya. Terus perusahaan menggunakan kombinasi produksi yang reguler, lembur, dan subkontrak. Berikut data-data untuk 3 bulan ke depannya. Nah, untuk biaya produksi reguler per unit ditetapkan 50, dan untuk biaya produksi lembur ditetapkan 75 per unit, dan untuk biaya subkontrak per unitnya adalah 90. Biaya penyimpanan inventaris yaitu 10, dan inventaris awal atau inventorinya 200 unit. Langkah awal dalam mengerjakan tabel ini, kita mengisikan terlebih dahulu kapasitas yang tersedia. Untuk investasi awalnya yaitu 200 unit. Nah, kita masuk ke regular time pada periode pertama. Kita lihat dari tabel soal. Untuk regular time bernilai 1.500. Dan untuk kapasitas lembur 200 dan kapasitas subkontrak 500. Begitu juga dengan periode yang kedua. Untuk periode kedua, regulernya 1.500, lemburnya 200, dan kapasitas subkontraknya 500. Next, pada periode ketiga, kapasitas regulernya yaitu 1.400 dan kapasitas lembur 300 dan kapasitas subkontraknya 500. Untuk kapasitas tersedia, jika sudah diisi, maka kita akan menjumlahkannya. Jika sudah ada penjumlahan pada kapasitas tersedia, kita akan mencari permintaan pada setiap periode penjualan. Pada periode penjualan pertama, itu permintaannya sebesar 1.200. Pada periode penjualan kedua, permintaannya ada 1.800, dan pada permintaan periode ketiga itu 2.200. Selanjutnya, kita akan mencari kolom-kolom pada setiap periode penjualan ini. Nah, untuk investasi awal tidak dikenakan biaya penyimpanan karena biaya penyimpanan di awal itu selalu kosong. Next, untuk selanjutnya dikenakan biaya penyimpanan sebanyak 10. Setiap bertambahnya periode penjualan, maka biaya penyimpanannya selalu bertambah 10. Nah, selanjutnya pada periode penjualan regular time pada penjualan pertama. Diketahui di sini, biaya penjualan regular per unit itu ada 50. Bertambah 60 setiap periode penjualan berikutnya. Nah, selanjutnya pada overtime, diketahui di sini overtime itu ada sebanyak 75 biaya per unit awal. Untuk periode penjualan kedua,
bertambah menjadi 85 dan pada periode penjualan ketiga bertambah menjadi 95. Pada tusuk kontrak diketahui biaya penyimpanan biaya per unitnya 90 bertambah menjadi 100 dan untuk periode penjualan ketiga 110. Next, pada regular time kita mulai dari 50 kembali. Pada overtime begitu juga, dimulai dari awal. Nah, jika sudah tersedia kolom pada setiap periode penjualan, maka kita akan memenuhi permintaan pada setiap periode ini. Pada periode penjualan pertama, permintaannya bernilai 1.200. Untuk mencukupi 1.200, kita akan melihat kapasitas yang ada pada kolom ini. Nah, untuk langkah awal kita akan melihat nominal yang terkecil. Kita menggunakan investasi awal sebagai untuk mencukupinya. Investasi awal, kapasitas yang tersedianya ada 200 unit. Berarti kita sudah menggunakan 200 unit dan kapasitas yang tidak terpakainya adalah 0. Berarti pada investasi awal kita sudah menggunakan kapasitasnya semua. Next, berarti ada permintaan masih belum terpenuhi sebanyak 1.000. Kita menggunakan nominal terkecil lagi. Nah, kita ambil yang 50. Pada yang 50 ada kapasitas yang tersedianya 1.500. Maka kita hanya mengambil 1.000 unit saja. Dan masih bersisa 500 unit. Untuk permintaan periode penjualan pertama sudah terpenuhi sebanyak 1.200. Next, kita akan masuk ke permintaan periode penjualan kedua. Pada permintaan periode penjualan kedua, permintaan sebanyak 1.800, maka kita akan memenuhi nominal yang terkecil dulu. Saya ambil yang nominal 50. Kenapa? Karena di sini pada periode penjualan kedua, nominal 50 merupakan nominal yang paling kecil. Pada nominal 50, kapasitas yang tersedianya adalah 1.500. Nah, kita akan menggunakan kapasitas yang tersedianya semua, dan untuk yang tidak terpakai adalah 0. Berarti untuk regular time pada periode kedua itu sudah digunakan semuanya. Next, berarti ada 300 lagi untuk bisa memenuhi 1.800. Kita akan menggunakan nominal yang 60. Kita akan menggunakan 300. Berarti yang kita pakai adalah 1.300. Untuk permintaan periode penjualan kedua itu sudah terpenuhi sebanyak 1.800. Next, pada periode permintaan penjualan ketiga itu terjadi permintaan sebanyak 2.200. Kita akan
menggunakan nominal yang terkecil terlebih dahulu. Next, selanjutnya kita akan menggunakan kapasitas yang masih tersedia pada periode ke-1 regular time. Kita sudah memakai semua kapasitas yang tersedia di regular time ini. Nah, untuk regular time kapasitasnya sudah terpakai semuanya. Berarti kita masih kurang sebanyak 800 lagi. Next, kita akan mengambil $300 pada overtime periode ketiga. Ini masih ada kekurangan untuk bisa mencukupi 2000 permintaan periode penjualan ketiga sebanyak 300. Nah, berarti kita masih kekurangan 100 kapasitas lagi. Nah, teman-teman, berarti kita sudah memenuhi permintaan pada periode penjualan ketiga sebanyak 2.200. Selanjutnya, kita akan menghitung kapasitas yang tidak terpakai. Untuk yang saya tandai dengan kuning, itu kapasitasnya sudah terpakai semua. Nah, untuk yang masih berwarna putih, kita akan membuat kapasitas yang terpakainya ini 0 dan yang tidak terpakainya 500 karena masih tersedia 500. Dan subkontrak pada periode kedua masih tersisa sebanyak 500. Berarti kita akan menjumlahkan kapasitas yang tidak terpakai, yaitu sebanyak 1.600. Untuk memastikan bahwa perhitungan kita benar, kita akan menjumlahkan semua permintaan dan kita kurangi dengan kapasitas yang tersedia. Nah, untuk kapasitas yang tidak terpakai sudah benar, yaitu bernilai 1.600. Nah, selanjutnya
kita akan menghitung biaya yang sudah terpakai. Nah, untuk tabel perkiraan biayanya seperti tabel yang sudah saya bikin ini. Untuk langkahnya itu setiap kapasitas yang terpakai akan dikalikan dengan nominal dalam kotak ini. Contohnya 200 dikali dengan 0 kita hanya melihat pada periode penjualan pertama. Nah, pada regular time ditambah 1000 dikali 50. Untuk pada periode penjualan kedua, kita akan melihat kolom periode penjualan kedua saja, yaitu 300 dikali 60 ditambah 1500 dikali 50. Nah, kita langsung ke periode penjualan ketiga, yaitu 200 dikali 70 ditambah 100 dikali 95 ditambah 200 dikali 85 ditambah 1400 dikali 50 ditambah 300 dikali dengan 75. Setelah itu kita akan menjumlahkan setiap perkiraan biaya pada setiap periode. Nah, jika sudah menghitung perkiraan biaya yang terpakai pada setiap periode, kita akan menjumlahkan atau mentotalkannya. Jadi, total biaya untuk produksi pada 3 bulan ke depannya yaitu 276.000. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.